Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesuai dengan thumbnail dan judul ini, masyarakat Indonesia tengah mengalami musibah, yaitu batalnya menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Berita ini sangat panas beberapa hari ke belakang dikarenakan awalnya Indonesia berpotensi berpotensi batal menjadi tuan rumah setelah FIFA batal menggelar drawing di balik penentuan grup itu ya. Dan ini menjadi pukulan telak bagi kita sebagai pecinta sepak bola, baik itu kalangan supporter klub Indonesia ya. Kalau udah menjadi timnas, supporter apapun, setensi panas apapun, tetap yang udah dengan timnas itu sama aja gitu. Dan itu dibatalkan setelah Ketua Umum kita Erick Thohir datang ke Swiss untuk melobi memastikan ternyata udah batal. Dan ini sangat sedih sekali, karena kapan lagi kita bisa berlaga di Piala Dunia? Kalau kita untuk bisa menuju Piala Dunia dengan jalur kualifikasi emang sangat sulit, karena kualitas timnas kita emang di bawah rata-rata tim-tim yang sudah berpengalaman di Piala Dunia. Makanya ketika kita menjadi peserta Piala Dunia jalur tuan rumah itu sangat langka. Artinya ya itu menjadi kesempatan buat kita menunjukkan bahwa kita jadi peserta Piala Dunia, tapi semua gagal dengan alasan yang pasti yang panas saat ini adalah adanya timnas Israel. Nah, sebetulnya siapa sih yang harus bertanggung jawab atas gagalnya menjadi tuan rumah? Bayangkan, 2 bulan menuju hari H-nya dibatalkan. Itu kan sangat gila sekali, itu sangat betul-betul menyakitkan. Kalau dibatalkan mungkin 1 tahun sebelumnya ataupun 6 bulan sebelumnya agak mending. Ini kan 2 bulan sebelumnya, yang dimana Presiden FIFA pun juga udah lebih daripada sekali datang ke Indonesia. Pertama datang ketika tragedi Kanjuruhan, yang kedua ketika G20 yang ada di Bali ketika perkumpulan negara-negara ekonomi maju itu. Terus lantas siapa yang mesti bertanggung jawab? Di FIFA ada keterangan bahwa atas tragedi Kanjuruhan batalnya. Saya rasa tragedi Kanjuruhan bukan menjadi faktor utama batalnya digelar di Indonesia ya, karena setelah tragedi Kanjuruhan, Infantino itu datang ke Indonesia, bertemu presiden, ngasih dan sebagainya, terus datang ke G20. Artinya itu hanya sebatas pengalihan aja karena Kanjuruhan. Karena sebelumnya juga FIFA, Erick Thohir juga ikut kongres ke kongres FIFA ya, FIFA di daerah negara mana gitu belum lama ini. Dan juga Kanjuruhan itu, dan juga FIFA juga sampai mengirimkan tim inspeksi untuk mengecek kesiapan Indonesia. Yang pasti semua masyarakat sudah tahu bahwa gagalnya Indonesia ataupun dibatalkannya menjadi tuan rumah adalah karena penolakan dari masyarakat kita ataupun beberapa orang-orang dan organisasi yang menolak timnas Israel datang ke Indonesia. Nah, dan ini menjadi tanggung jawab siapa ini sebetulnya? Yang pasti orang yang paling rame saat ini di sosial media adalah seperti Gubernur Jawa Tengah, terus ada Gubernur Bali, terutama adalah Gubernur Bali, karena FIFA membatalkan drawing itu kan karena Gubernur Bali menolak adanya timnas Israel ikut. Sebetulnya ya ini sangat-sangat disayangkan, padahal Gubernur Bali juga sudah menandatangani persetujuan bahwa Bali menjadi tuan rumah salah satu kota penyelenggaraan termasuk drawing. Nah, ketika dibatalkan otomatis ketika menolak, maka itu udah menciderai juga FIFA. Mungkin kesel kenapa mesti menolak gitu. Dan sebetulnya ini bagi saya tuh ya tetap ada unsur politik ya. Bagi saya ini Gubernur Bali itu dilema juga, karena dia dari salah satu partai juga kita sebut PDIP, yang dimana PDIP juga dengan sikap menolak timnas Israel datang ke Indonesia lewat beberapa tokoh-tokoh elitnya seperti
Hasto sekjennya, terus dari bidang agama Prof Hamka dia menolak, bahwa PDIP tegas menolak, sampai Ganjar Pranowo pun juga menolak datangnya timnas Israel di Indonesia. Dan ini akhirnya masyarakat, para pecinta bola menyalahkan kedua orang ini, padahal yang menolak bukan itu aja sih. Sebenarnya kita tahu PKS juga menolak. Terus saya sebutkan satu-satu ya. Di sosial yang menolak adanya timnas Israel ya untuk datang ke Indonesia ataupun bertanding Indonesia itu, selain Ganjar Pranowo, Iwayan Koster, terus ada juga PKS, ada juga Hidayat Nur Wahid, beliau adalah wakil ketua MPR, mantan ketua MPR juga. Said Abdullah, ketua DPD Jawa Timur, PDIP, Persatuan Alumni 212, yang selalu diwakili oleh Nopel Bamukmin yang kemarin tampil di TV One itu, coba dicek, sangat menghibur sekali. Terus ada juga Muhammadiyah, dan saya sangat kecewa Muhammadiyah juga kenapa mesti ikut bersuara, padahal Muhammadiyah itu kan organisasi yang penuh dengan intelektual, sangat modern, harusnya lebih bisa berbijak dalam bersikap. Saya termasuk orang Muhammadiyah, saya sekolah di Muhammadiyah, bahkan saya juga mengenyam pendidikan di Muhammadiyah pesantren, dan saya juga pernah ikut program dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Saya juga pernah menjadi aktivis Muhammadiyah. Tapi ketika Muhammadiyah lewat Ketua Umum Pak Haidar Nasir mengatakan sikap terkait Israel menjadi peserta Piala Dunia, saya sangat menyayangkan kenapa mesti bersikap seperti itu. Padahal kan mereka, kalau saya pribadi asumsi timnas Israel itu hanya untuk main bola, dan dia bukan utusan negara, bukan utusan politik, dia hanya utusan olahraga untuk bermain sepak bola. Selain Muhammadiyah juga ada Komite Penyelamatan Darurat Medis atau MRC, bisa ikutan ya. Terus ada Majelis Ulama Indonesia ataupun MUI. Nah, saya dapat info dari detik.com ya, bisa dicek juga. Tapi terlepas daripada itu semua, teman-teman semua, ini menjadi pukulan telak bagi kita semua, karena Piala Dunia U20 itu gagal dilaksanakan di Indonesia kedua kalinya. Yang pertama itu tahun 2020, zamannya Elkan Bagot, Witan, mungkin Egi, ya, Asnawi, karena itu batal dikarenakan, bukan batal, itu ditunda dikarenakan waktu itu kita dihadapkan dengan pandemi. Akhirnya generasi tersebut pupus. Terus berikutnya generasi Marcelino Ferdinand, Hoki Caraka, Labani Tasnim gagal, batal dikarenakan dikarenakan respon masyarakat Indonesia terhadap Israel. Dan ini yang bertanggung jawab ya, mestinya ya, saya juga bingung siapa yang harus bertanggung jawab. Ya mestinya ya siapa ya? Ya kok orang-orang yang saya sebutkan barusan ya mestinya bisa saat ini mungkin bisa merenung ya, kenapa bisa menolak ya, terutama para pejabat ataupun elit politik yang mendengungkan itu. Akhirnya kita gagal menjadi peserta Piala Dunia, dan siap-siap Indonesia akan mendapatkan sanksi. Udah jelas FIFA juga akan memberikan sanksi. Apakah itu sanksinya? Mudah-mudahan sanksinya tidak terlalu berat, mungkin bisa jadi denda uang, atau sanksi mungkin Indonesia dilarang ikut event-event FIFA beberapa tahun ke depan, apalagi kita akan mengikuti Piala Asia Senior yang dilaksanakan di Qatar. Mungkin itu akan menjadi bumerang bagi kita semua. Akhirnya kita lihat mungkin beberapa tahun ke depan sepak bola kita akan down ataupun mungkin hancur karena akibat sanksi FIFA. Dan saya pribadi sebagai masyarakat biasa juga sangat sedih, karena kapan lagi saya bisa menonton sepak bola ataupun Piala Dunia, walaupun Piala Dunia bukan senior kelompok usia, tapi ya kapan lagi? Apalagi salah satu menjadi tuan rumah adalah di Solo. Solo adalah salah satu tempat saya bersekolah, dan dari tempat tinggal saya saat ini juga tidak jauh dari Solo. Kapan lagi kita masyarakat biasa bisa nonton Piala Dunia? Hanya orang-orang kaya yang punya uang bisa mampu menonton Piala Dunia di luar negeri. Ya mungkin seperti Pak Ganjar Pranowo, Pak Iwayan Koster, ataupun elit politik lainnya, mereka bisa menonton ataupun mampu menonton Piala Dunia dan Piala Dunia. Kalau saya kan sangat sulit, mesti punya uang banyak. Dan ini menjadi sangat sayangkan. Mudah-mudahan buat teman-teman adik-adik timnas Indonesia U20, sedih adalah hal yang sangat manusiawi, sangat wajar, tapi masa depan kalian masih sangat terbuka untuk bisa berkembang menunjukkan
bakat ataupun talenta potensi kalian semua. Bahas timnas. Ini ada asumsi dari masyarakat, siapa yang harus bertanggung jawab dalam batalnya Piala Dunia? Bisa tuliskan di kolom komentar di YouTube ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Timnas Indonesia, salam sepak bola Indonesia, tetap semangat, dan Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.